wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Mulakhasu Minhajil Muslim, kajian kitab ringkasan Minhajul Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang bab iman kepada Allah, ya. Dalam bab al-aqidah, al-babul awal fil aqidah, kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Ada 3 sub pembahasan, yaitu iman fi tauhidir rububiyah, ya, yaitu mengimani rububiyah Allah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Nah, ini penting, kita sebagai hamba itu harus paham betul, ya, paham betul tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman fi tauhidil ibadah, ya, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh jenis ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah iman ataupun tauhid asma wa sifat, ya, yaitu kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Kemudian kita masuk faslun fil imani bil malaikati alaihi salam. Faslun fasal bil imani, ya, pasal tentang iman bil malaikah, ya. Iman kepada para malaikat, jamak dari malakun, ya, malaikatun, ya, alaihi salam. Semoga salam tercurahkan kepada mereka semua. Yu'minu al-muslimu bimalaikatillahi ta'ala, ya, seorang muslim meyakini ataupun beriman, ya, kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kita berbicara tentang rukun iman yang kedua, ya, penting sekali, ya, rukun iman yang kedua. Ya, mungkin di agama lain tidak ada seperti ini. Di dalam Islam ini merupakan rukun iman yang kedua, ya, seorang muslim, ya, beriman kepada malaikat Allah. Wa annahum, ya, sesungguhnya para malaikat Allah khalqun, itu makhluk min asrofi khalqihi, ya, termasuk di antara ciptaan Allah yang paling mulia, asrof, ya. Syarafun itu mulia, jadi termasuk makhluk yang paling mulia malaikat itu, ya. Wa ibadun mukramuna min ibadihi, para malaikat adalah hamba, ya, mukramuna yang dimuliakan, min ibadihi, di antara hamba Allah. Jadi para malaikat termasuk ciptaan Allah, ya, yang dimuliakan. Khalaqahum, ya, Allah menciptakan mereka min, dari nurin, cahaya. Nah, jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Ini diantara apa istilahnya, keimanan kepada malaikat secara global yang perlu kita yakini. Di malaikat diciptakan dari cahaya. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala wakkalahum, itu memberikan beban kepada mereka
biwadhaifa, dengan beberapa tugas. Nah, jadi punya tugas, punya job. Nah, istilahnya para malaikat diberi tugas oleh Allah SWT. Biwadhaifa fahum biha qaimun, ya, dengan tugas-tugas yang mereka laksanakan. Fa maka hum mereka biha terhadap tugas-tugas itu qaimun melaksanakannya, ya. Jadi Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat. Faminhum maka diantara tugas mereka al-hafadhatu, yaitu menjaga, alal ibadi, ya, atas para hamba, wal katibuna, dan menulis, li a'malihim, ya, perbuatan-perbuatan mereka. Jadi di antara tugas malaikat adalah menjaga kita, menulis perbuatan baik dan buruk kita. Jadi dikenal dengan raqibun atidun, ya kan? Di kanan ada malaikat yang menjaga kita, kanan kiri. Nah, jadi manusia sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, dengan beriman kepada para malaikat ini, kita dituntun oleh Allah SWT untuk selalu menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang soleh. Karena apa? Karena kita meyakini ada malaikat yang menjaga kita, ada malaikat yang mengawasi kita. Jadi ketika ingin berbuat buruk, nah kita nggak jadi. Ini ada malaikat yang mengawasi. Tidak hanya CCTV yang mengawasi, ya. Kalau CCTV kan kadang sinyalnya hilang, nggak bisa, kemudian monitornya rusak atau kameranya rusak atau listriknya mati, yang terbatas. Bahkan ada CCTV saja, ya, itu bisa jadi tidak berguna ketika misalnya orang yang berbuat jahat itu memakai penutup kepala, nah, misalnya, ya. Ini harus sekalian. Tapi malaikat, nah ini berbeda. Nah, tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan malaikat. Nah, jadi faminhum al-hafadhatu 'alal ibadi wal katibuna li a'malihim wa minhum al-muwakkaluna. Wa minhum, dan di antara para malaikat itu al-muwakkaluna, ada yang diberi tugas, ya, bil jannati wa na'imiha, menjaga surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Nah, ini kayak bagian apa Bapak Ibu sekalian, ya, menjaga surga. Wa minhum, dan di antara mereka al-muwakkaluna bin nari, ya, ada yang ditugasi jaga neraka, wa ada biha, dan siksa-siksanya. Wa minhum, dan di antara para malaikat musabbihuna, ada yang tugasnya itu hanya bertasbih, ya, bertasbih terus, ya. Al-laila, pada malam hari, wan nahari, dan siang hari, la yafturun, ya, tanpa bosan, tanpa henti. Nah, ini berbeda dengan kita manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau manusia habis sholat, ya kan, zikir, ya kan, astagfirullah, 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 ya kan, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, ya kan, takbir 33 kali, selesai pulang ke rumah masing-masing, ya, beraktivitas sesuai dengan kesibukan masing-masing. Nah, tapi malaikat, ya, ada yang hanya tugasnya bertasbih terus, subhanallah, 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 tanpa bosan. Nah, jadi ini sudah berbeda. Nah, kalau manusia lama-lama sedikit sudah bosan, ya, duduk. Nah, kajian seperti ini kalau setengah jam mungkin masih
ringan, tapi sudah 1 jam atau biasanya kalau khutbah Jumat itu ya sebentar saja ketika kita bersila itu kakinya sudah ada yang apa namanya Pak? Geringgingan. Itu baru berapa jam ya, itu. Ya, kakinya sudah di apa istilahnya diselonjor ke ditekuk gitu ya. Kemudian wa annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala fadola, melebihkan atau mengutamakan bainahum, di antara mereka. Faminhum, maka di antara para malaikat, al malaikatu al muqarrabun, ada malaikat-malaikat yang didekatkan ya, kedudukannya atau posisinya didekatkan kepada Allah, al muqarrabun. Ka Jibril, seperti malaikat Jibril, wa Mikail, seperti malaikat Mikail, wa Israfil, seperti Israfil. Wa minhum duna dalik, dan yang lainnya tidak seperti itu atau lebih bawah daripada yang kita sebutkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Di antara dalilnya, wa min adillati maudzukira qauluhu ta'ala, di antara dalil adalah apa yang disampaikan, disebutkan dalam Al-Quran, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 136 ya. Barang siapa yang kufur, mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan hari akhir, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, jadi di kitab Minhajul Muslim selalu ditegaskan bahwa iman kepada para malaikat ini, Bapak sekalian, awal syai' ya, pertama kali adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdasarkan dalil akli dan nakli. Nah, di sini diringkas disebutkan hanya 3 dalil nakli. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi indama yaqumu li sholatil lail. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam itu membaca doa ya, indama yaqumu li sholatil lail, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, akhrajahu Ibnu Hibban. Nah, ini di antara yang menunjukkan nama-nama malaikat. Nah, ini ada dalam doa Rasulullah, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Nah, disebutkan 3 nama malaikat. Wa fi qaulihi, dan juga disebutkan dalam hadis beliau, al-baitul ma'mur fis sama'is sabi'ah. Baitul Ma'mur ya, berada di langit yang ke-7. Yadkhuluhu ya, masuk ke dalamnya, ke dalam Baitul Ma'mur, kulla yaumin, setiap hari, sab'una alfi malakin ya, 70.000 malaikat. Tsumma la ya'uduna ilaihi ya, kemudian tidak balik lagi ya. Akhrajahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi
di sini di sepil sedikit di antara apa istilahnya alam malaikat, bahwa malaikat ya, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Sudah masuk sudah balik lagi ya, balik lagi, balik banyak 70.000 tiap hari. Kalau dikalikan sejak zaman dahulu berapa itu? Sejak Rasulullah misalnya bersabda ini, berapa jumlah malaikat? Ini habis sekalian ya. Nah, Baitul Ma'mur ada beberapa apa istilahnya penafsiran ya, di antaranya adalah sebuah tempat di langit, di bawah langit ketujuh, di atas langit keenam. Nah, kalau di sini di langit ketujuhnya ya, semacam atau seperti Ka'bahnya manusia. Nah, kalau manusia di dunia yang ada Ka'bah di mana orang itu pada tawaf di sana. Nah, kalau di langit juga ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Itu di antara tafsirannya. Ada juga yang menafsirkan ya namanya Baitul Ma'mur ya, apa istilahnya Ka'bah yang ada sekarang ini, yang ada di bumi ini. Ya, ada beberapa penafsiran. Nah, itu Bapak sekalian ya, keimanan secara globalnya. Nah, nanti kalau dirinci lebih banyak lagi ya. Jadi yang disebutkan di sini bahwa yang pertama kita beriman kepada para malaikat Allah ya. Bahwa yang pertama khalqun min asrafi khalqihi wa ibadun mukramu min ibadihi. Jadi para malaikat itu adalah ciptaan Allah ya, hamba Allah yang menempati tempat yang mulia atau dimuliakan, mukram, hamba yang ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian diciptakan dari cahaya, kemudian diberi beberapa tugas, di antaranya ada yang menjaga atau mencatat amal manusia, ada yang ditugaskan menjaga surga, ada yang ditugaskan menjaga neraka, ada yang ditugaskan untuk bertasbih siang malam ya kan? Kemudian kalau dirinci lagi seperti malaikat Jibril ditugaskan untuk memberi atau menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu ya. Nah, itu Bapak sekalian ya. Kemudian yang berikutnya faslun fil imani bi kutubillahi ta'ala. Fasal tentang iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Coba dibaca apa Mas Arya satu paragraf ya. Yajibu 'alal muslimi ayyumina jami'an ma anzalallahu ta'ala min kutubin wa ma ataqa rusulihi min kutubin wa annahu kalamullahi awha ila rusulihi yuballighu anhu syar'ahu wa dinahu wa anna a'zama hadhihi kutubi arba'atu al-Qur'anul Karim al-munazzalu 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Taurat al-munazzalatu 'ala nabiyyina Musa alaihi salam
Jadi sekalian yajibu wajib alal muslim bagi seorang muslim an yu'mina untuk meyakini bijami'i meyakini seluruh ma apa anzalallah yang diturunkan Allah min kutubin dari kitab-kitab. Jadi seorang muslim wajib beriman dengan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa ma ata ba'da rusulihi min suhufin, dan juga beriman kepada suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan ke sebagian rasul, sebagian utusannya. Nah, kalau dalam surat Al-A'la biasanya tiap Jumat dibaca suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu yang kita dengarkan setiap hari Jumat biasanya, suhuf Ibrahim dan Musa. Wa annaha kalamullahi. Jadi kitab dan suhuf itu adalah kalamullah, firman Allah. Auhahu, yang diwahyukan, ila kepada rusulihi, utusan-utusannya. Liyuballighu anhu, liyuballighu untuk menyampaikan anhu dari Allah, syar'ahu syariatnya, wa dinahu dan agamanya. Jadi di sini ada fungsinya. Jadi fungsi Allah menurunkan Al-Quran dan suhuf kepada para utusannya, itu agar apa? Agar para utusan ini menyampaikan isinya, menyampaikan isi dari kitab, dan itu apa isinya? Isinya ya tentang syariat Allah, ajaran Allah dan agama Allah. Jadi menyampaikan tentang Islam dan syariat Islam, gitu ya. Wa anna a'dhama hadhil kutubi al-kutubul arba'ah. Sesungguhnya kitab yang paling agung, yang paling besar itu adalah 4 kitab paling terkenal. Yang pertama Al-Qur'anul Karimu, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, Al-Munazzalu, yang diturunkan ala nabiyina, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tauratu, dan Taurat Al-Munazzalatu, yang diturunkan ala nabiyillahi Musa alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa Zaburu, dan Zabur Al-Munazzalu, yang diturunkan ala nabiyillahi Dawud alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wal Injilu, dan Injil Al-Munazzalu ala Abdillahi wa rasulihi Isa alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada hamba Allah dan utusannya Isa alaihissalam. Wa annal Qur'an a'dhamu hadhil kutub wal muhaiminu 'alaiha wan nasikhu li jami'i syara'iha wa ahkamiha. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang paling agung, kitab yang paling agung. Wan nasikhu li jami'i syara'iha wa ahkamiha. Al-Quran itu menghapus seluruh syariat, ajaran dan hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab dan suhuf, di antara yang paling besar
adalah Taurat, ya, kemudian Zabur, kemudian Injil. Nah, tapi tidak berhenti di situ, ya. Tidak berhenti di situ. Yang terakhir Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu wan nasikhu li jami'i syara'iha wa ahkamiha. Nah, Al-Qur'an itu menghapus seluruh syariat-syariat, aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada di kitab sebelumnya, yang ada di Taurat, yang ada di Zabur, yang ada di Injil, itu sudah dihapus semua, ya, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Maka yang wajib kita imani, wajib dipegang Bapak Ibu sekalian, untuk kita amalkan adalah Al-Qur'an. Ya. Kitab-kitab sebelumnya cukup kita yakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang kita sebutkan tadi kepada nabi-nabi yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kita nggak wajib untuk mengamalkan isinya. Yang wajib kita amalkan adalah Al-Qur'an. Nah ini ya. Jadi itu iman kepada kitab Allah. Ya. Kemudian wadalilu ala wujubil imani bil kutubi qaulu ta'ala. Dalil atas wajibnya iman kepada kitab-kitab adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berimanlah kepada Allah, ya kan, utusannya dan kitabnya yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan, ya, alladzi anzala min qablu, yang diturunkan sebelumnya. Jadi ini pentingnya mengimani kitab-kitab sebelumnya, meskipun sudah dihapus tentang ajaran dan syarat, ya, ajaran dan hukum-hukumnya sudah dihapus, karena itu merupakan sebuah sanad keilmuan. Nah, jadi Rasulullah kan nabi terakhir, tidak mungkin tiba-tiba datang, tapi harus urut, ya kan. Jadi Allah itu sudah menurunkan nabi yang banyak sekali, mengutus para nabi dan rasul. Kemudian ajaran Islam ini sudah disampaikan ke berbagai suku kaum, ya. Terakhir, nah, itu diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu Al-Qur'an. Kemudian disebutkan, ini penting, ya, karena kalau tiba-tiba kita ngakui Al-Qur'an tanpa ngakui Allah pernah menurunkan kitab sebelumnya, itu ada namanya keterputusan sejarah. Ada keterputusan sejarah. Sebagaimana kalau kita lihat sekarang, ya kan, kenapa Barat itu seakan-akan maju, ya, maju menguasai berbagai ilmu. Dari mana dia belajar? Nah, ini kan sejarahnya dihilangkan. Padahal sebelum Barat itu menguasai, istilahnya menguasai dunia seperti sekarang, ya kan, selama 700 tahun itu kan Islam yang berkuasa, berkembang, ya. Sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dilanjutkan dengan para khalifah, ya. Ada khalifah Bani Umayyah, ada Abbasiyah, ya, dilanjutkan terus, ya. Itu semuanya sudah diletakkan dasar-dasar maupun ilmu-ilmunya oleh umat Islam. Nah, tapi setelah
tiba-tiba baru menguasai kan nggak mungkin dia istilahnya langsung mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Nah, dia pasti mempelajari dari yang sudah dikembangkan oleh umat Islam. Nah, cuma itu dihilangkan kan, seakan-akan tidak ada sangkut pautnya dengan umat Islam. Nah, di sekolah-sekolah kita pahamnya kan langsung teori-teori dari Barat. Nah, ini bagus sekali ya. Wa qawluhu ta'ala nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah menurunkan kepadamu kitab dengan hak yang membenarkan ya, lima baina yadayhi wa anzala at-taurat wal injil ya. Dan Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Wa qala ta'ala wa ataina Dawuda zabura. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis disebutkan innama baqa'ukum fi man salafa kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi utiya ahlu tauratu at-taurata fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar. Ya, thumma ajazu fa'utu kiratan thumma utiya ahlul injili al-injila fa'amilu biha hatta sulliyatil asr thumma ajazu fa'utu kiratan thumma utitumul quran fa'amiltum bi hatta gharabatis syamsu fa'utitum kirataini faqala ahlul kitab aqallu minna amalan wa aktsaru ajran qala Allahu hal dhalamtukum min haqqikum min syai'in qalu la qala huwa fadli utihi man asya'u akhrajahu al-Bukhari ya. Yang intinya di sini menyebutkan Bapak sekalian ahlu Taurat ya, itu diberi at-Taurata. Nah, kemudian ahlul Injil ya, diberi al-Injila ya. Kemudian summa utitumul Quran. Nah, kemudian Al-Quran ya, diberikan Al-Quran. Jadi Allah SWT sudah adil memberikan tuntunan melalui kitab yang Allah turunkan kepada para utusannya. Nah, jadi agama Islam sejak dahulu ini sangat ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan ya. Makanya di sini masuk ke rukun iman yang ketiga ya. Setelah iman kepada para malaikat ya, kemudian iman kepada kitab-kitab. Nah, baru setelah itu iman kepada utusan Allah. Nah, jadi dibuat memang seilmiah mungkin. Allah menurunkan beriman kepada malaikat, karena malaikat nanti yang menyampaikan wahyu, menyampaikan isi dari kitab yang diturunkan kepada para rasul kan gitu. Dia urutannya malaikat ya kan gitu. Nah, malaikat menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu itu ya isi dari Alkitab itu. Misalnya Al-Quran, As-Sunnah yang disampaikan ke siapa? Kepada Rasulullah. Nah, jadi imannya ini berurutan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, faslun fil imani birrusuli alaihimussalam. Nah, iman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Yu'minul muslim bi anna Allah taala qad istafa minan nasi rusulan wa auha ilaihim bi syar'ihi wa ahida ilaihim bi iblaghihi li qat'i hujjatin nasi 'ala yaumil qiyamah wa arsalahu bil bayyinat wa ayyadahu bil mu'jizati ibtada'ahum bi nabiyyi Nuh alaihi salam wa khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ya. Yu'minul muslim, seorang muslim beriman bahwa Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala qadistofa, telah memilih minan nasi, di antara manusia, rusulan, sebagai utusan-utusan, ya. Jadi seorang muslim beriman bahwa Allah telah memilih utusan di antara manusia, di antara manusia dijadikan sebagai utusan Allah SWT. Wa auha ilaihim, dan Allah memberikan wahyu kepada mereka bisyar'ihi, dengan syariatnya, ya. Diberi wahyu dengan ajaran dari Allah SWT. Wa ahida ilaihim biiblaghihi, ya. Kemudian diberikan janji ataupun ikatan ataupun tugas, ya, para utusan itu untuk apa? Biiblaghihi, untuk menyampaikan, ya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, liqat'i hujjatin nasi alaihi yaumal qiyamah, ya. Supaya manusia besok pada hari kiamat tidak bantah, nggak bisa bantah lagi. Nah ini, ya, jadi sangat ilmiah sekali. Jadi nggak bisa manusia itu bantah, wah saya belum tahu ajaranmu ya Allah, gitu ya. Sudah diputus itu, ya, hujah seperti sudah diputus. Allah sudah milih, ya, di antara manusia, ya, itu dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan syariatnya. Wa arsalahum bil bayinat, Allah mengutus para utusan itu bil bayinat, dengan penjelasan, ya. Wa ayyadahum bil mu'jizat, kemudian Allah menguatkan dengan mukjizat. Ibtada'ahum bi nabiyhi Nuhin alaihissalam, ya. Dimulai, ya, Allah mengutus para rasul itu dimulai dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wa khotamahu bi Muhammadin, dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bapak sekalian, ya. Jadi kalau di sini disebutkan utusan Allah, berarti kan rasul, ya. Ada nabi, ada rasul. Nah di sini lebih spesifik ke rasul. Nah, rasul itu mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi bedanya kalau nabi itu diberi ajaran hanya untuk dirinya sendiri, ya. Tapi kalau rasul itu harus menyampaikan ajaran itu kepada umatnya, seperti itu, ya. Maka ini disebutkan dimulai dari Nabi Nuh, ditutup dengan Nabi Muhammad. Wa annahum basyarun, nah para utusan yang dipilih Allah menjadi utusan Allah, basyarun itu manusia, yazri, yang berjalan, alaihimul katsir minal a'radil basyariyah, ya. Intinya para rasul itu ya manusia yang sifatnya ya seperti sifat manusia. Misalnya fayakuluna ta'am, makan, wa yashrabuna, minum, wa yamraduna, bisa juga sakit, nah, gitu ya. Wa yasihuna, bisa juga sehat. Wa yansauna, bisa juga lupa, nah, sifat manusia. Wa yadkuruna, bisa juga ingat. Wa yamutuna, bisa mati. Wa yahyauna,
bisa hidup. Bapak sekalian, jadi utusan Allah itu manusia, ya, sebagaimana kita yang memiliki sifat-sifat insannya seperti makan itu tadi bukan malaikat, bukan apa istilahnya apa beda makhluk jin, bukan, tapi manusia, benar-benar manusia, sehingga bisa diteladani, bisa dilihat, ya kan? Gak ada celah sedikit pun kita untuk membantah. Oh, saya dulu nggak tahu yang diajarkan bagaimana. Baik Bapak sekalian, kita cukupkan sampai halaman 10. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walaupun ya kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.